Syariah Link Aja adalah uang elektronik syariah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang telah lulus sertifikasi kesesuaian syariah DSN MUI dan persetujuan dari Bank Indonesia. Layanan Syariah Link Aja siap berpartisipasi aktif dalam program inklusi keuangan digital syariah, digitalisasi pesantren, dan pemberdayaan ekonomi digital berbasis masjid di seluruh Indonesia. Segera aktifasi layanan Syariah Link Aja. Pastikan aplikasi Link Aja sudah terinstall di HP kamu. Klik akunmu lalu pilih menu Link Aja Syariah. Kamu akan diberikan informasi detail terkait fitur dan rangkaian syarat ketentuan dalam menggunakan layanan Syariah Link Aja. Jika setuju untuk melakukan aktivasi, maka tekan tombol aktifkan layanan dan masukkan PIN. Selamat, tampilan aplikasi Link Aja kamu akan langsung berubah ke halaman utama layanan Syariah Link Aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gak terasa kita udah sampai di penghujung dari bulan suci Ramadan tahun ini. Dan masih ada beberapa syariat yang mungkin belum kita tunaikan untuk melengkapi ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Salah satunya adalah syariat zakat fitrah. Saya pengen membahas tentang membayar zakat fitrah, keutamaannya, kemudian dalil-dalilnya, fikihnya, supaya kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita. Terutama zakat fitrah ala anak kos-kosan. Karena ada pertanyaan yang masuk ke saya, Ustadz, kalau kita lagi merantau, sebaiknya kita bayar zakat fitrahnya di tempat kita menetap atau di kampung halaman? Atau boleh nggak zakat fitrah kita itu dititipin ke orang tua aja? Buat yang lagi merantau atau di kos-kosan. Oke, yang pertama kita baca dulu beberapa hadis tentang dalil zakat fitrah. Nabi SAW bersabda, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas manusia berupa 1 sa' dari kurma atau 1 sa' dari gandum bagi setiap umat muslim yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Di sini kita jadi tahu bahwa zakat fitrah itu hukumnya wajib. Artinya dosa besar seseorang yang secara sengaja meninggalkan zakat fitrah. Bisa jadi terlalu melalaikannya. Kita nggak ada yang ngingetin, kita juga mungkin terlalu banyak kegiatan, akhirnya kita melewatkan waktu batas terakhir zakat fitrah, maka ibadah kita di bulan Ramadan menjadi cacat dan kita termasuk orang yang meninggalkan kewajiban sehingga melakukan dosa besar. Makanya di akhir dari ibadah Ramadan ini saya pengen mengingatkan diri saya sendiri dan kita semuanya tentang apakah kita sudah menunaikan zakat fitrah kita. Kemudian dalil yang lain tentang keutamaan zakat fitrah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih untuk orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perbuatan tercela dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada 2 keutamaan membayar zakat fitrah menurut hadis ini. Pertama, untuk membersihkan diri kita dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan ibadah puasa kita selama bulan Ramadan. Karena kita yakin selama bulan Ramadan puasa kita nggak sempurna pasti. Banyak kurang di sana sininya. Di siang hari kadang-kadang kita ngelihat sesuatu yang nggak boleh, ngomongin sesuatu yang nggak boleh, ngomenin sesuatu yang nggak boleh, ribut dengan seseorang secara berlebihan, baper-baperan, banyaklah dosa-dosa yang nggak sengaja yang mungkin kita lakukan selama kita berpuasa. Gimana cara menyempurnakan kekurangan itu? Karena dosa-dosa itu bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Makanya salah satu cara menutupi kekurangan-kekurangan kita selama bulan Ramadan adalah dengan membayar zakat fitrah. Yang kedua, fungsi zakat fitrah sendiri adalah menjadi care and share, kepedulian dan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan di antara orang miskin. Biar di hari lebaran nggak ada yang bersedih karena nggak punya makanan. Apalagi sekarang kita sedang mengalami wabah COVID-19, sehingga banyak dari tetangga kita mungkin atau masyarakat kita yang kesulitan makan sehari-hari karena ekonominya terdampak oleh wabah tersebut. Makanya zakat fitrah harusnya menjadi solusi banget. Setidaknya di hari lebaran 1, 2, dan 3 itu nggak ada orang yang lapar di antara kita. Semuanya merasakan kebahagiaan, bisa makan yang mencukupi kebutuhan mereka.
Oke, selanjutnya tentang di mana harusnya anak kos-kosan membayar zakat fitrah, di tempat dia sedang berada sekarang atau di rumah orang tuanya. Di sini ada beberapa pendapat ulama. Salah satunya adalah pendapat dari Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan pembayaran zakat fitrah itu tergantung kepada dua hal. Yang pertama, di mana orang itu berada pada saat wajibnya membayar zakat fitrah, yaitu pada malam Idul Fitri sampai menjelang sholat Id. Jadi di mana kita berada. Misalnya kalau ada niat mau mudik, ya berarti kemungkinan malam Id itu kita ada di kampung halaman. Kalau kita nggak ada niat mudik karena sekarang lagi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, berarti ya mungkin di kos-kosan kita. Kedua, pertimbangannya hartanya. Apakah dia hartanya ada di tempat dia berada atau hartanya di tempat yang lain? Sehingga Imam An-Nawawi mengatakan, menurut mazhab Syafi'iyah, jika seseorang berada di satu tempat dan hartanya ada bersama dengan dia, maka dia wajib membayar zakat fitrah di tempat tersebut. Tetapi jika dia berada di satu tempat sedangkan hartanya ada di tempat yang lain, maka dia punya pilihan antara membayar zakat fitrah di tempat dia berada atau di tempat hartanya tersimpan. Contohnya buat teman-teman yang di kos-kosan, sebagian dari kita, harta kita itu bukanlah bersama kita, tetapi harta kita ada di orang tua karena kita masih dinafkahi oleh orang tua, terutama yang cewek-cewek, kita masih dikirimin uang oleh orang tua, sedangkan yang ada di kita itu hanya pas-pasan buat kebutuhan sehari-hari kita. Berarti dia berada di satu kota tapi hartanya ada bersama orang tuanya di kampung, maka dia punya pilihan, mau membayar zakat di tempat itu boleh, atau membayar zakat fitrah di kampung halamannya diwakili oleh orang tuanya juga boleh. Arti diwakili oleh orang tuanya membayarkan zakat fitrah tetapi tetap atas nama anaknya tersebut. Jadi kondisi anak kos-kosan berbeda dengan orang yang sudah punya penghasilan sendiri karena hartanya bukan berada bersama dengan dia tetapi ada bersama dengan orang tuanya. Berapa zakat fitrah yang harus kita keluarkan? Para ulama menyimpulkan yang paling ideal supaya tidak kurang maka digenapkan menjadi 3 kg beras. Jadi kita membayarnya dalam bentuk beras, atau kalau kita mau ke masjid, di masjid itu biasanya suka udah disediain beras, kita tinggal bayar dengan uang tetapi langsung dikonversi menjadi beras. Karena kalau kita membayar dalam bentuk uang saja, khawatirnya nanti pembelian berasnya kita nggak tahu. Paling afdol itu adalah langsung dikonversi menjadi beras. Mudah-mudahan zakat fitrah kita sesuai dengan fungsinya, benar-benar menjadi pembersih bagi badan kita, bagi jiwa kita, bagi ibadah-ibadah puasa kita, dan juga bisa menjadi kabar gembira buat saudara-saudara kita yang di hari Lebaran masih kesulitan makan, terutama dalam kondisi wabah seperti saat ini. Barakallahu fiikum. Layanan syariah Link Aja adalah uang elektronik syariah pertama dan satu-satunya di Indonesia yang telah lulus sertifikasi kesesuaian syariah DSN MUI dan persetujuan dari Bank Indonesia. Layanan syariah Link Aja siap berpartisipasi aktif dalam program inklusi keuangan digital syariah, digitalisasi pesantren, dan pemberdayaan ekonomi digital berbasis masjid di seluruh Indonesia. Segera aktifasi layanan syariah Link Aja. Pastikan aplikasi Link Aja sudah terinstall di HP kamu. Klik akunmu lalu pilih menu Link Aja Syariah. Kamu akan diberikan informasi detail terkait fitur dan rangkaian syarat ketentuan dalam menggunakan layanan syariah Link Aja. Jika setuju untuk melakukan aktivasi, maka tekan tombol aktifkan layanan dan masukkan PIN. Selamat, tampilan aplikasi Link Aja kamu akan langsung berubah ke halaman utama layanan syariah Link Aja.